Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Mareta Anggela, NPM 197510111 dari kelas Agribisnis 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang analisis kriteria investasi secara finansial dengan menggunakan kriteria NPV, Net Present Value, Gross BC Ratio, Net BC Ratio, dan IRR. Contoh kasusnya yaitu perusahaan penggilingan padi di Soreang, Bandung mengeluarkan ingin menambah mesin penggilingan dengan biaya investasi awal sebesar 40 juta rupiah. Umur ekonomis mesin ditaksir 5 tahun. Dari hasil survei pendahuluan diperoleh perkiraan cash flow atau penerimaan dan biaya adalah sebagai berikut. Sudah diketahui di soal tahunnya yaitu dari tahun 0 sampai tahun kelima. Biaya tetap atau investasinya yaitu pada tahun 0,40, pada tahun pertama dan tahun kelima yaitu 0. Biaya variabel yaitu pada tahun 00, pada tahun pertama yaitu 10, pada tahun kedua 15, pada tahun ketiga 40, pada tahun keempat 20, dan pada tahun kelima yaitu 5. Dan di soal sudah diketahui yaitu penerimaan total dalam jutaan rupiah. Pada tahun 0 yaitu 0 juta, pada tahun pertama yaitu 20, pada tahun kedua yaitu 25, pada tahun ketiga yaitu 80, pada tahun keempat 60, dan pada tahun kelima yaitu 40. Pertama, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara mengerjakan atau untuk menghitung NPV-nya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yaitu untuk nilai total cost atau TC-nya. Rumusnya di Excel yaitu sama dengan sum dalam kurung yaitu D10 ditambah dengan E10. Di sini yaitu total cost pada tahun ke-0 yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, maka 40 ditambah 0 maka hasilnya yaitu 40. Untuk mengetahui total cost pada tahun selanjutnya yaitu tinggal kita klik seperti ini lalu tarik ke bawah seperti ini. Untuk mengetahui keuntungan atau net benefitnya yaitu dengan menggunakan rumus penerimaan total dikurangi dengan total cost, maka pada tahun 0 keuntungan atau net benefitnya yaitu 0 dikurangi 40 maka hasilnya yaitu negatif 40. Begitupun untuk mengetahui keuntungan atau benefit pada tahun berikutnya. Untuk diskon faktornya atau tingkat suku bunganya yaitu 40%, maka untuk DF-nya pada tahun 0 yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,4. 0,4 di sini yaitu desimal dari 40% dikali dengan tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, maka hasilnya yaitu langsung kita klik enter, maka hasilnya yaitu 1000. Untuk mengetahui DF pada tahun berikutnya yaitu tinggal kita klik
seperti ini lalu di enter. Jumlah biaya tetap yaitu 40 ini didapat karena atau didapat dari penjumlahan keseluruhan biaya tetap dari tahun 0 sampai dengan tahun kelima. Biaya variabel yaitu 90 ini didapat dari penjumlahan keseluruhan 0 sampai dengan tahun kelima. Jumlah total cost yaitu 130 ini didapat dari penjumlahan keseluruhan dari total cost tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima. Jumlah penerimaan total yaitu 225 ini dari keseluruhan penerimaan total dari tahun 0 sampai dengan tahun kelima. Dan jumlah keuntungan atau net benefitnya yaitu 95 ini merupakan penjumlahan keseluruhan dari keuntungan atau net benefit dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima. Dan jumlah DF itu 3,035 ini didapat dari penjumlahan keseluruhan DF dari tahun 0 sampai dengan tahun kelima. Untuk present value-nya yaitu menggunakan rumus keuntungan atau net benefit dikalikan dengan DF, maka present value untuk tahun ke-0 yaitu negatif 40. Ini didapat dari min 40 dikalikan dengan 1000. Untuk menghasilkan present value pada tahun selanjutnya yaitu bisa diklik seperti ini lalu di enter, kemudian dapatlah hasilnya. Jumlah NPV yaitu 3,742 ini didapat dari penjumlahan keseluruhan present value dari tahun 0 sampai dengan tahun kelima. Itu berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh nilai NPV sebesar 3,742 lebih besar daripada 0. Artinya keputusan pembelian mesin penggilingan padi layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang, atau perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Untuk gross BC ratio yaitu untuk mengetahui hasil dari B yaitu menggunakan rumus penerimaan total dikalikan dengan DF, maka hasilnya yaitu 0 dikalikan dengan 1000 maka hasilnya yaitu 0. Untuk mengetahui B selanjutnya yaitu tinggal kita tarik seperti ini lalu tekan enter. Untuk C yaitu rumusnya total cost dikalikan dengan DF, maka hasilnya yaitu 40 dikali 1 maka hasilnya yaitu 40. Jumlah B yaitu 79,3 ini didapat dari penjumlahan keseluruhan nilai B dari tahun 0 sampai dengan tahun 5 dan hasil atau jumlah dari C yaitu 75,509 ini didapat dari penjumlahan keseluruhan nilai C dari tahun 0 sampai dengan tahun kelima. Untuk gross BC ratio yaitu rumusnya yaitu jumlah dari B dibagi dengan jumlah C, maka hasilnya yaitu 1,050.
Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan BC rasio, maka diperoleh nilai 1,050, yang berarti bahwa BC rasio lebih dari 1, maka perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui net BC rasio, yaitu perhitungan antara present value positif bagi dengan present value yang negatif. Diketahui jumlah present value yang positif yaitu 43,742. Ini didapat dari untuk nilai atau jumlah present value yang positif yaitu 43,742. Ini didapat dari jumlah present value yang positif yaitu dari tahun 1 sampai dengan tahun kelima. Dan untuk jumlah present value yang nilainya negatif yaitu min 40,00, ini didapat dari tahun 0 yang nilainya negatif. Maka net BC rasionya yaitu 1,094. Ini didapat dari, kalau rumus di Excel-nya yaitu sama dengan ABS dalam kurung jumlah present value yang positif tadi dibagikan dengan jumlah present value yang nilainya negatif. Maka hasilnya yaitu 1,094. Arti dari ABS di sini yaitu absolut, yang artinya dimutlakan.